Pagi hari ya, agak siangan sore mereka bangun, kayaknya seharian tidak, sebagian hari lah kita tidur. Padahal mereka tidur selama 309 tahun. Maka orang yang tidur itu tidak merasakan kehidupan. Arwahnya entah kemana. Dan kita dikembalikan arwahnya kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Wa afana fi ajsadina. Dan Allah menyehatkan fisik kita. Buktinya kita bisa bangun. Kita bisa hadir di majelis ini. Kita bahkan bisa sholat subuh. Dan itulah nikmat yang paling agung. Wa adzina lana bidzikri. Dan Allah memberikan izin buat kita untuk mengingat Allah. Karena tidak ada kebaikan yang terjadi dan apapun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. 2 rakaat sebelum subuh yang kita laksanakan. Itu lebih baik dari kalau antum dikasih botanika. Antum milih mana? Dikasih botanika, the botanika, tapi kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Ya mah. Umpamanya kasih pilihan, nggak usah 2 rakaat sebelum subuh antum. Tapi anak kasih botanika. Antum milih mana? Kayaknya sholat istikharah. Wah iya maaf, beberapa hari ini anak sering dapat potongan video di barat sana. Entah non muslim kayaknya yang bikin atau muslim. Melakukan sosial eksperimen ya. Dia tanya kepada orang-orang, gimana kalau engkau dikasih duit 10 juta dolar. Kata dia mau lah, tapi besok engkau mati. Enggak kayaknya. Aku lebih baik bangun dari tidur. Daripada aku punya 1 atau 10 juta dolar atau dikasih ini lalu kita mati. Makanya 2 rakaat sebelum subuh dikatakan lebih baik dari dunia dan isinya. Mungkin sekarang nggak dirasakan ya. Tapi tatkala dunia telah berubah, antum akan ingat, ya Allah, alhamdulillah dulu anak dulu salat ya. Dan itu akan ada dalam timbangan kebaikan kita insyaallah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan izin bagi kita untuk mengingatnya, bahkan untuk sholat subuh berjamaah. Dan semoga para jamaah bisa menjaga, khususnya laki-laki, untuk tetap sholat berjamaah ketika pulang dari sini. Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Kita ini bicara tentang kehinaan yang menimpa umat Islam. Dan kita berharap Allah memberikan kemenangan. 2 rakaat sholat subuh, dua sholat ini, yakni sholat isya dan sholat subuh, itu adalah sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Enggak ada yang enggak berjamaah ke masjid kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah diketahui. Banyak ungkapan di masyarakat, fulan kurang bersosial. Tempat sosial umat Islam itu sehari 5 kali. Di mana? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah berkumpul di sana, bersatu dalam satu shaf, mengikuti satu arahan. Ketika imam bertakbir, semua bertakbir. Dan itulah umat Islam. Ketika ruku, semuanya ruku. Masjidil Haram dengan jutaan jemaah haji yang sholat ketika musim. Itu ada orang yang ditanya, kira-kira untuk mengatur 1 juta orang yang mereka sofnya masih berantakan, yang satu mungkin sedang bersandar baca Quran, yang satu sedang tiduran di masjid itu nunggu sholat, yang satu ada yang bersandar, macam-macam lah orang itu. Ditanya kira-kira mengatur barisan orang ini butuh berapa menit atau butuh berapa jam?
Oh ya butuh berjam-jam kata dia. Enggak, kau lihat bentar lagi. Syekh Sudes mengatakan sawu sufufakum stawu wa'tadilu. Nunggu berapa menit imam bertakbir setelah mengatakan istaw? Berapa detik? Wahada huwa Islam. Maka semoga kebersamaan itu bisa dijaga dengan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Ahibati fillah, di antara penyebab kekalahan umat Islam dan kehinaan mereka, di halaman 26 disebutkan terlalu berbangga diri. Umat Islam ingat menang itu bukan karena jumlahnya, bukan karena persenjataannya, bukan karena kepandaiannya. Ketika perang Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, jumlah umat Islam itu 10.000. Dan Nabi SAW menyuruh pasukannya itu berkobilah-kobilah. Jadi yang masuk ke kota Mekah itu kobilah fulan dulu, kobilah fulan ini. Agar penduduk Mekah, orang-orang Quraisy tahu tuh mereka masuk Islam semua gitu loh. Apa yang menghalangimu untuk masuk ke agama Allah? Kemudian masuk muhajirin dan ansor dengan jumlah yang banyak. Allah berikan kemenangan. Tapi nunggu. Berapa tahun nunggunya? Berapa? 10 tahun. Di mana ngitung? Dari hijrah. Itu tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun 8. Iya, 8 tahun kasih hadiah. Masih ada hadiahnya tuh. Udah habis ya. 6 tahun ke-8 Hijriah. Ada umat Islam diusir dari kota Mekah. Mereka hidup dengan penuh penderitaan secara ekonomi di kota Madinah. Tapi itulah belajar dari anak panah. Anak panah itu ditarik mundur. Orang kalau tarik mundur kan merasa, aku kenapa ditaruh di belakang katanya. Tapi ditarik mundur untuk melesat ke depan. Dan kemarin kita bicarakan, tahun 93 Hijriah, umat Islam itu sudah ada di Spanyol. Sedangkan tahun 1446 Hijriah, umat Islam nggak ada di Spanyol. Anda pernah berangkat ke Spanyol, Anda tanya, apakah ada keturunan silsilah umat Islam dari zamannya para tabi'in dahulu? Kata mereka nggak ada. Umat Islam yang ada sekarang ini, kalau bukan imigran atau orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau yang dari kakek-kakeknya Muslim, nggak ada. Hilang. Baik, ketika Fathu Makkah, umat Islam dengan jumlah 10.000, Allah perkenankan menaklukkan kota Makkah. Kita tahu semua jamaah, di Ka'bah itu ada berapa berhala? 360 berhala. Selama 13 tahun umat Islam di kota Mekah, itu berhala tidak ada satupun yang dihancurkan. Ketika tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW umroh. Setelah perjanjian damai beliau umroh dengan 1.400 sahabat kira-kira, satupun berhala nggak ada yang dihancurkan. Padahal kita tahu kesyirikan ini dosa yang paling dahsyat. Mengingkari kemungkaran itu ada fikih. Mengingkari dengan tangan ketika punya kekuasaan dan kekuatan. Umat Islam datang ke sana sebagai tamu. Mereka cuma dikasih waktu 3 hari. Nggak ada yang dihancurin itu berhala. Satu pun nggak ada. Nggak ada sahabat yang lagi tawaf ya, ngelihat itu tuh kayaknya itu, ambil, sembunyikan di ihramnya gitu ya, bawa pulang, nggak ada. Tahun ke-8 Hijriah semua berhala itu hilang. Kemudian terjadi perang Hunain. Penduduk Mekah masuk Islam. Jumlah 10.000 ditambah 2.000 yang masuk Islam. Kira-kira dari penduduk Mekah.
sebagian kecil sahabat melihat jumlah mereka banyak ya. Belum pernah terkumpul jumlah itu. Kecuali nanti di perang Tabuk tahun ke-9. Mereka ada yang mengatakan lang nuglab an qillah. Nggak mungkin kita dikalahkan dengan jumlah sekarang. Jumlah kita banyak sekarang. 12.000 itu masuk ke lembah pagi hari. Diserang oleh musuh. 12.000 itu hilang. Tinggal 100 orang. Ya. Di situ ada Nabi SAW yang tetap bertahan. Mereka kabur semua. Nabi mulai memanggil mereka. Kemudian diperintahkan Abbas untuk memanggil mereka. Ya ahlas syajarah. Wahai orang-orang yang baiat ketika baiat Ridwan ya, di pohon. Ketika tahun ke-6 Hijriah. Mereka dipanggil ya. Mereka dengar suara Nabi SAW. Suaranya Abbas. Sebagian mereka ontanya diajak balik gak mau. Kabur ontanya. Dia tinggalkan ontanya, dia jalan kaki menuju suara Nabi SAW. Allah ingatkan itu. Yang peringatan itu sampai hari kiamat kita baca. Supaya gak ada lagi yang berbangga diri dengan jumlahnya, dengan kekuatan. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 25? Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah peperangan Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahnya. Falam tughni ankum syai'ah. Subhanallah. Allah katakan falam tughni ankum syai'ah. Gak ada gunanya itu jumlah yang banyak. Gak ada manfaatnya buat kalian itu jumlah. Kalian kabur. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kamu dari lari ke belakang dengan bercerai-berai. Maka tolong Muslim itu nggak boleh bangga dengan apa yang Allah berikan kepada dia, kecuali kebanggaan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sama Allah. Yang pandai, yang cerdas, Allah bisa ambil kecerdasan. Berapa banyak orang yang setelah tua ikut. Nabi mengajarkan kepada kita doa jemaah. Insya Allah kita semua hafal doa. Kita membaca ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup. Wahai yang mengatur semuanya. Bi rahmatika asli. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Fala takilni ila nafsi tarfata. Jangan pernah ya Allah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Sekejap mata pun. Maka kita dianjurkan untuk memulai semua kerjaan kita dengan menyebut nama. Katakan bismillah. Apapun yang kau lakukan, yang dokter nih, yang ahli bedah umpamanya, ketika dia hendak melakukan operasi, dia sebut bismillah dengan nama Allah. Bukan dengan kepandaian. Itu yang keenam. Yang ketujuh yang menyebabkan kekalahan umat Islam, mental yang pengecut. Iya, kita tidak bisa menjamin bahwa berani melawan penjajahan akan melahirkan kemenangan. Enggak. Karena kemenangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena berani pasti menang. Enggak. Yang pasti kita tahu sifat pengecut akan menghasilkan kehinaan.
Bicara jumlah. Kemarin kita dengar pada waktu perang Mu'tah, jumlah umat Islam itu 3.000 melawan 200.000. Ketika mereka sampai ke satu tempat namanya Ma'an, mereka itu musyawarah, gimana kita ini? Apa kita kirim surat ke Nabi SAW untuk meminta arahan atau minta bantuan tambahan bala tentara? Ketika mereka bermusyawarah, Abdullah bin Rawaha mengatakan, jamaah, kata dia, kita ini datang ke tempat ini ingin mendapatkan sesuatu. Kita ingin mati syahid, kata mereka. Kok kita kemudian mau mundur? Udah berangkat. Dan 3.000 berani melawan 200.000. Jangan seperti kaumnya Nabi Musa. Jadi orang yang hidup bertahun-tahun dalam kekangan dan tindasan, itu biasanya akan melahirkan kehinaan. Dia jadi nggak berani, jadi takut. Bani Israel itu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun di Mesir ditindas oleh Fir'aun. Dia nggak berani melawan Fir'aun, nggak berani. Ketika Allah berikan kepada mereka kemenangan, murni Allah yang menenggelamkan Fir'aun tanpa perlawanan dari mereka. Nggak ada. Bani Israel nggak melawan sama sekali. Mereka hijrah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun nggak ada melakukan perlawanan. Begitulah syariatnya. Mereka hijrah. Ketika mereka hijrah, perbedaannya umat Islam ketika hijrah diperintahkan berjuang, mereka berjuang. 300 melawan 1.000 di perang Badar. Mereka nggak gentar. Bani Israel ketika dikasih kemenangan, mereka dikasih sebuah kehormatan untuk kembali ke Masjidil Aqsa. Untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau masuk. Inna fiha qauman jabbari. Oh, di dalam sana ada kaum yang kuat-kuat, kata dia. Dikasih nasihat, kalian masuk aja, diperintahkan masuk. Kalian kalau masuk menang. Apa kata mereka? Ya Musa, idhab anta wa rabbuk. Musa, engkau berangkatlah sama Tuhanmu, faqatilah. Sana kau perang. Inna hahuna qa'idun. Kita di sini nunggu. Kalau menang baru kita masuk. Sifat pengecut ini membuat mereka dihinakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW di perang Badar itu juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas. Coba paparkan pendapat kalian, apa yang harus kita lakukan menurut kalian. Di antara yang diucapkan sebagian sahabat, ya Rasulullah, kami nggak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Enggak. Berangkatlah Rasul bersama Tuhanmu. Kami akan ikut berperang di kanan dan di kiri. Dan keberanian itu sabru saat. Keberanian itu kesabaran sesaat aja. Sesaat. Jadi kita perlu ya mendorong diri kita untuk berani. Ketika dalam salah satu peperangan di perang Uhud atau perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Kalian semua bangkit. Berdiri kalian semua. Bergegas kalian menuju kemana? Menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bicara kalah atau menang itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang dibicarakan oleh umat Islam adalah berjuang menuju kepada Allah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya alaihi salatu wasallam, bangkitlah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tuh senang datang ke tempat yang indah ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika. Itu seorang sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan itu alaihi salatu wasallam, dia tanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati." Ya Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bagi. Kenapa kau mengatakan itu? Ucapan heran orang ini.
Iya Rasul, enggak ya Rasul, aku cuma berharap menjadi penghuni surga. Apa kata Nabi SAW? Anta min ahli, engkau termasuk penghuni surga. Ini namanya Umair. Anda lupa namanya sahabat ini. Dia kemudian mengeluarkan beberapa butir kurma, ya untuk dia makan supaya dia lebih kuat berjuang. Ketika dia mulai makan butiran kurma itu, dia mengatakan, la in ishtu hatta akula hadit tamarat. Kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, lah ya hayatun tawila. Itu hidup yang panjang di dunia, kata dia. Dia lemparkan itu kurma, dia lari menuju ke musuh, kemudian dia tewas. Maka ingat, mental pengecut itu akan membuat kita hina. Dan itu termasuk akhlak mulia. Ada 4 pokok akhlak mulia. Yang pertama itu asy-syaja'ah, keberanian. Yang kedua itu al-adl, keadilan. Yang ketiga itu al-iffah, menjaga kehormatan diri. Yang keempat itu as-sakha, dermawan. Ini akhlak berada di tengah. Kalau kelebihan nggak baik, orang berani kalau kelebihan namanya apa? Nekat, nggak baik. Kalau kurang keberaniannya namanya pengecut. Orang yang dermawan kalau kelebihan namanya apa? Ya berlebih-lebihan, mungkin foya-foya. Jadi pemberian itu jamaah kalau kelebihan nggak baik. Maka disebutkan orang-orang beriman itu kalau berinfak ya tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil, di tengah. Semoga kita bisa memiliki akhlak-akhlak mulia ini. Kemudian yang ke-8, tidak ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kadangkala kita itu merasa ya sudah baik. Tapi kenapa kok dikasih kekalahan sama Allah? Allah itu menggilir. Seperti roda yang kadang-kala di atas dan di bawah. Ketika umat Islam kalah di perang Uhud, Allah mengatakan kepada mereka, Iyam saskum qarhun, nih, halaman 29 ya. Surat Al-Imran ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, faqad massal qauma qarhun mithl. Maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang sering. Jadi pada waktu perang Badar itu orang-orang kafir yang terbunuh 70. Dan pada waktu perang Uhud umat Islam yang terbunuh 70. Dan Abu Sufyan pada saat perang Badar, pada waktu perang Uhud, dia mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam yang bertahan di gunung Uhud. Dia mengatakan, "Yom bi Badr." Satu-satu kata dia. Satu-satu kata dia. Kita masih punya perang satu lagi kata dia. Jadi gitu cara mereka perang waktu itu. Kata Umar bin Khattab, Nabi menyuruh dia menjawab, sampaikan nggak sama kata dia. Nggak sama. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Yang mati di antara kalian masuk neraka, yang mati di antara kalian masuk surga. Jadi kekalahan itu hal yang wajar, tapi ada perbedaan. Kematian dari kaum muslimin banyak, tapi bedanya yang muslim meninggal masuk surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Apa tujuannya? Agar manusia mengambil pelajaran.
Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kita harus percaya bahwa pada saat umat Islam berada di bawah, mereka harus bangkit. Dan mereka harus tetap yakin dengan takdir Allah Azza wa Jal. Pasti di situ ada hikmahnya. Sehingga nampak mana yang orang-orang beriman dan mana yang pura-pura beriman sebenarnya. Kemudian yang kesembilan, di antara yang menyebabkan kehinaan adalah memutus hubungan darah. Sebenarnya memutus hubungan rahim. Tapi kenapa ditulis hubungan darah di sini? Disebabkan banyak orang yang berpikiran silaturahim itu berkunjung. Mau kemana? Silaturahim. Masya Allah. Siapa? Pamanmu? Kata dia. Bukan. Keponakan? Bukan. Saudara? Bukan. Nah, teman SMA. Teman SMA silaturahim bukan. Supaya kita tahu semua hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahim, keutamaan-keutamaannya, itu menyambung rahim. Yang ada hubungan darah sama mereka. Yang satu kakek sama mereka. Yang satu buyut sama mereka. Maka tolong perhatikan kerabat kita. Karena orang yang memutuskan rahim itu hina. Dan Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Oh, Ustaz, dia yang mulai duluan. Siapapun yang mulai, jangan sampai engkau menjadi yang memutuskan rahim. Mereka mau memutuskan terserah, tapi engkau jangan. Kemudian yang ke-10, menjauh dari orang-orang soleh, jemaah. Ya, kemarin kita bicara penyebab kehinaan umat Islam itu menjilat orang-orang zalim, bersandar kepada mereka dan tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka menjauh dari orang-orang soleh ini, ya akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di halaman 31 ini ada hadis yang perlu direnungkan setelah antum pulang dari sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan manipulasi yang menimpa manusia. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Yusaddaq fiha al-kadhib. Pendusta itu dianggap orang jujur. Yang jujur dianggap pendusta. Kayaknya sudah hadir tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Yang pengkhianat digadang-gadang jadi pahlawan. Nih, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Lalu beliau menyatakan bahwa Ruwaybidah akan turut berbicara. Banyak ngomong. Sekarang ini semua bisa bicara. Semua bisa bicara. Bicara urusan umat, dia tinggal taruh handphonenya. Atau dia bikin podcast. Oh, bicara tentang permasalahan umat. Dia undang fulan. Engkau itu siapa? Man anta? Berbicara tentang urusan umat. Yang terkadang ngurusin diri dia belum benar. Ngurusin keluarganya belum benar. Dia bicara tentang masalah umat ini dan itu. Ketika Nabi mengatakan wayantik fiha ruwaybidah, qila wa mar ruwaybidah. Apa yang dimaksud dengan ruwaybidah? Nabi mengatakan ar-rajulut tafih fi amril ummah. Beliau mengatakan hadis ini ada 3 lafaz menyebut ar-rajulut tafih, ar-rajulus safih, ar-rajulu al-fasih.
orang yang remeh bicara tentang urusan umat, atau orang yang bodoh bicara urusan umat. Wudhu dia nggak benar. Wudhu, engkau ini wudhumu belum benar. Bagaimana engkau menghadap kepada Allah? Belum benar. Engkau bicara urusan umat. Ar-rajulul fasik, orang-orang yang fasik, yang senantiasa berbuat dosa dan terang-terangan dia melakukan itu, bicara urusan umat lagi. Maka hati-hati. Lihatlah dengan siapa engkau berkumpul. Carilah orang-orang soleh. Kemudian yang ke-11. Nah, yang menyebabkan kehinaan umat Islam, dosa dan maksiat. Dan pengantar dosa ini adalah kecintaan kepada dunia. Nih, kalau Ustadz kami sudah membahas ya urusan riba, bagaimana dahsyatnya dosa riba. Sampai ada orang yang takut baca kitabnya beliau. Ada apa dengan riba? Riba itu salah satu dosa. Tapi ingat, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Tapi ternyata berkaitan dengan riba ini, Nabi mengkhususkan menyebutkan riba yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Karena kalau bicara riba, itu akan jadi sistem perdagangan, sistem ekonomi. Bahkan ada yang berpandangan, nggak mungkin bisa hidup Ustaz, nggak mungkin kita bisa usaha, nggak mungkin bisa maju kalau kita nggak riba. Beda zamannya sudah. Ya beda zamannya. Ketika umat Islam di halaman 33 ya, tatkala Kubrus ya, ditaklukkan oleh umat Islam, tiba-tiba ada tawanan perang digiring dan melewati sahabat Nabi. Bayangkan, di zaman sahabat mereka sudah sampai Siprus. Mereka melewati Abu Darda, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu Abu Darda ini ngelihat tawanan perang yang digiring ya. Kita tahu bagaimana tawanan perang digiring, diikat tangannya, perempuan-perempuan, anak-anak ya. Jadi kalau bicara budak itu adalah tawanan perang sebenarnya. Ketika terjadi peperangan dan ada tawanan perang, maka tawanan perang itu menjadi budak yang diperjualbelikan. Yang Islam berusaha untuk ya meniadakan perbudakan. Tapi kalau ada ya ada hukumnya. Ketika melihat tawanan perang itu digiring ya, kita tahu bagaimana jayanya negeri itu pada waktu itu. Jayanya Romawi pada waktu itu. Abu Darda ini menangis. Lalu Ibn Jubair berkata ke Abu Darda, "Tabki fi mithli hadzal yawm alladhi a'azzallahu fihi al-islamu ahla." Abu Darda, gimana engkau nangis di hari besar? Di hari di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya. Maka Abu Darda mengatakan, "Wahai Jubair, pada saat umat ini berada di puncak kekuasaannya, di puncak kegemilangannya, tiba-tiba mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka menjadi seperti yang tadi." Dan kemarin juga disinggung bagaimana Baghdad itu pernah runtuh dan dikuasai oleh Tatar. Bagaimana Palestina itu pernah runtuh dan hari ini runtuh. Kita melihat ratusan tahun negeri itu dibawa umat Islam, ratusan tahun. Kalau dari tahun 15 Hijriah sampai perang salib ya kira-kira 400 tahun. Dari perang salib sampai diberikan kepada Israel itu berapa tahun? 900 tahun. Kemudian tahu-tahu Israel berkuasa di sana. Dia tembak fulan, dia bom fulan, bayi-bayi dibom. Anak-anak dunia melihat dan semua hanya bisa menonton. Ya di sebagian tempat mereka melakukan demonstrasi, teriak-teriak, apa gunanya?
Apakah ketika engkau demo Israel berhenti? Ya, enggak ada. Dia bantai umat Islam di saat musim haji. Umat Islam berangkat haji. Maka Abu Darda mengatakan, lihat orang yang berada di puncak kegemilangannya, kejayaannya, gara-gara maksiat, Allah runtuh. Tadi berkaitan dengan dosa riba. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar? Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar. Di halaman 36 ya. Wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad. Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ina. Ina ini riba yang terselubung. Orang masih takut sama riba, akhirnya dia bikin cara bagaimana riba tapi nggak kelihatan riba. Berarti mereka masih takut sama riba. Saat ini nggak ada, sudah menjadi sistem. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi, tanda orang punya peternakan, ya, hidup dengan kenyamanan, ya. Sibuk bercocok tanam dengan kebun-kebun mereka, punya kebun sekian, ribuan hektar dia punya kebun, sudah menikmati hidup. Dan kalian meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan, sudah terlalu nyaman dengan tempat dia. Dengan kondisi dia, apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Siapa yang menimpakan kehinaan? Yahudi? Nasrani? Bukan. Allah yang menimpakan kehinaan. Allah murka, jemaah. Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabatnya. Di saat jaya-jayanya mereka, Mekah sudah ditaklukkan, mereka sudah sampai ke Tabuk. Nabi mengingatkan mereka, kalau sampai kalian bermaksiat, khususnya yang berkaitan dengan riba, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'hu, nggak bakal dicabut sama Allah, nggak ada. Allah nggak akan cabut. Kalian mau bersatu, kalian mau selalu kajian di masjid, tapi sistem kalian seperti itu. Jual beli kalian seperti itu, Allah nggak akan cabut. Berjuang nggak mau orang kalau sudah cinta kepada dunia, semua cara dia halalkan. Allah akan timpakan kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dini, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka kembalilah kepada agama dengan belajar dan mengamalkan. Orang-orang yang masih takut untuk membahas riba, ya. Takut penghasilannya ketahuan ternyata haram, ternyata nggak jelas. Ya gimana Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam? Sedangkan kalian merasa nyaman dengan tempat kalian dan penghasilan kalian. Ini yang terakhir, waktu ana udah habis, di halaman 38. Allah mengatakan di surat Ali Imran, ya, Iyansurkumullah, jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, nggak ada. Yang bisa mengalahkan nggak ada. Wa iyakhzulkum, tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Siapa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu berserah diri. Kemudian di hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW menceritakan dampak dari dosa. Coba kita baca artinya. Nabi mengatakan, wahai kaum muhajirin, waspadalah 5 perkara apabila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama apa? Tidaklah zina nampak terang-terangan pada suatu kaum pun hingga mereka selalu menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Kita tahu COVID-19, pesawat nggak terbang. Padahal COVID-19 itu nggak kelihatan. Apa virusnya itu nggak kelihatan. Pesawat nggak terbang. Tutup bandara.
Gara-gara apa? Kita tahu. Dosa zina. Dan sekarang zina itu dipublish. Dan pezina-pezina itu mempublish. Berapa banyak public figure yang ketangkep, dia berzina. Lalu dia cukup minta maaf kepada masyarakat Indonesia, selesai. Padahal dia telah memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. 2. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ini termasuk dalamnya penipuan, korupsi, manipulasi. Kecuali mereka akan diadab dengan kelaparan. Kerasnya kehidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Orang-orang kadang-kadang mengatakan, oh penguasanya zalim. Gimana nggak zalim? Engkau di pasar ngurangin timbangan. Engkau melakukan penipuan di sana. Itu azab dari Allah. Yang ketiga, dan tidaklah mereka menahan zakat. Ini akan dibahas sama Ustaz Amin bentar lagi. Tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka kecuali akan dihalangi hujan dari langit. Andai saja bukan karena hewan-hewan, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan selamanya. Maka orang itu perlu kembali kepada agama yang salah satunya kembali kepada urusan zakat, urusan harta. Harta anak halal apa enggak? Nanti bakal ditanya di hari kiamat, engkau dapat dari mana uang ini? Dan hati-hati ya, orang tua yang mendapatkan harta dengan tidak jelas, anaknya akan menerima itu dengan jelas. Bapaknya mati, meninggalkan uang 100 miliar. Anaknya dapat warisan. Anaknya satu laki, satu perempuan. Dapat berapa? Dapat berapa jemaah? Yang laki dapat berapa? 67. Sisanya yang perempuan. Ketika ditanya pada hari kiamat, dari mana engkau dapat uang 67 M? Warisan. Ketika bapaknya ditanya, dari mana kau dapat uang 100 M? Satu persatu dia ditanya. Oh, dapat dari sini, dapat dari sini. Maka jangan sampai kita itu capek mengumpulkan harta, kemudian nanti dihisap pada hari kiamat lalu diadab. Karena tidak jelas sumber. Dan kemana diinfakkan. Nih, zakat tolong dipelajari dengan detail. Nanti Ustaz Ami akan menjelaskannya. Kemudian dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan atas mereka musuh dari kalangan selain mereka yang merampas sebagian milik mereka. Kita lihat jemaah, kita mulai meninggalkan perjanjian kita sama Allah, kita bersenang-senang dengan hidup ini padahal kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Apa hukuman dari Allah? Allah akan kirimkan musuh menguasai sebagian yang kalian miliki. Dan kita lihat sebagian itu dikuasain sama mereka. Kita tahu Sudan itu negeri Islam. Sudah. Tapi sekarang bagaimana yang ini dikuasain fulan, sebagian dikuasain fulan. Dan Palestina bukti nyata. Dan yang kelima, dan tidaklah para penguasa, para umara, mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Dan hanya memilih-milih dari hukum yang Allah turunkan. Yang enak dia jalankan. Yang enggak mereka tinggalkan. Kecuali Allah akan menjadikan kebinasaan mereka berada di antara mereka. Akan ada perang saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau bicara apa yang harus kita lakukan, ya kita harus bela diri. Semua sesuai dengan kemampuannya. Jihad itu bukan hanya dengan fisik. Ya, mungkin sekarang nggak bisa. Engkau bisa dengan harta, engkau bisa dengan doa-doamu. Engkau bisa dengan mengajarkan ilmu, dengan ilmu. Engkau tinggalkan dosa. Enggak, aku berhenti berbuat dosa ya Allah. Jangan kaum muslimin di Palestina gara-gara dosa-dosaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan musibah-musibah yang menimpa itu sejatinya seperti api yang memanasi emas. Nampak dan akan terpisah mana yang emas murni dan mana yang tembaga dan mana yang bohongan jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf karena terburu-buru, karena lihat sebagian jamaah juga terburu-buru akan pulang mungkin.
Semoga yang kita kaji menjadi bekal buat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa amalkan bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, karena tentang ilmu itu akan ditanya, engkau gunakan buat apa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.